Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Studio terasa sunyi, penuh ketegangan yang menggantung di udara. Kamera-kamera telah siap, pencahayaan diatur sempurna. Di tengah ruangan, Najwa Shihab duduk tegak, bersiap untuk sesi wawancara yang diprediksi akan menjadi duel kata yang sengit. Basuki Cahayapurnama, Ahok, menyilangkan tangan di dada, ekspresinya tajam dan penuh kewaspadaan. Ia tahu wawancara ini tidak akan berjalan biasa saja. Sementara itu, di hadapan mereka, duduk sosok yang tengah menjadi sorotan politik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Tatapan ketiganya saling bersilangan, menciptakan atmosfer yang tegang. Tidak ada yang berbicara, hanya suara perangkat teknis dan detak jam yang terdengar samar. Pertemuan ini bukan sekadar wawancara, tetapi sebuah panggung pertempuran argumentasi yang akan disaksikan oleh jutaan mata di seluruh negeri. Najwa menarik napas dalam, lalu melontarkan pertanyaan pertama dengan nada tajam dan terukur. Mas Gibran, banyak yang mengatakan Anda hanya sampai di titik ini karena privilege sebagai anak presiden. Bagaimana Anda menanggapi tudingan ini? Gibran tidak langsung menjawab. Ia membiarkan keheningan menyelimuti studio, membangun rasa penasaran sebelum akhirnya berkata dengan tenang, pertanyaan yang menarik, Mbak Najwa. Tapi izinkan saya bertanya balik, apakah setiap anak pemimpin harus selalu dianggap hanya menumpang nama besar? Ahok menaikkan alisnya sedikit, tersenyum tipis. Ia tahu, jawaban semacam ini bukanlah jawaban pasif. Gibran tidak memilih untuk membela diri, tetapi justru mencoba membalikan narasi. Gibran melanjutkan, saya tidak menyangkal bahwa nama besar keluarga saya memberi keuntungan, tetapi apakah itu berarti saya tidak memiliki kompetensi? Ahok yang sedari tadi diam, kini tersenyum sinis sebelum menyela, coba ceritakan satu kebijakan yang benar-benar dari Anda sendiri, bukan bayang-bayang Bapak Anda. Studio semakin tegang. Najwa melirik ke arah Gibran, menunggu bagaimana ia akan merespons. Ini adalah pertanyaan yang sulit, dan jawaban Gibran bisa menentukan bagaimana publik menilainya setelah wawancara ini. Namun, alih-alih terpojok, Gibran justru membalikkan keadaan. Dengan ekspresi tenang, ia menatap Ahok dan berkata, Pak Ahok, dulu Anda juga menjadi gubernur DKI Jakarta karena momentum politik Pak Jokowi. Bukankah mirip dengan saya? Ahok sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Gibran akan mengambil pendekatan ini. Najwa yang memperhatikan dinamika ini mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Gibran. Ia tidak defensif, tetapi ofensif dengan cara yang halus dan strategis. Ahok terkekeh pelan. Menarik, katanya. Tapi perbedaannya, saya tidak hanya mengandalkan nama besar. Saya punya rekam jejak. Anda? Najwa kembali mengambil alih. Dengan suara yang tenang namun tajam, ia melontarkan pertanyaan berikutnya. Mas Gibran, publik sulit menerima perjalanan politik Anda yang begitu cepat. Apa Anda yakin ini bukan sekadar politik dinasti? Gibran tersenyum tipis, menatap Najwa, lalu ke arah kamera. Ia tahu pertanyaan ini akan datang, dan ia telah menyiapkan jawabannya dengan matang. Politik dinasti, Mbak Najwa? Atau ini hanya cara lain untuk mengatakan bahwa saya tidak boleh berambisi karena siapa orang tua saya? Suasana ruangan semakin sunyi. Tidak ada yang mengalihkan pandangan dari Gibran. Jawaban berikutnya akan menjadi titik krusial dalam wawancara ini. Jawaban Gibran terlalu tenang untuk seorang politisi muda yang sering diragukan. Ia tidak menyangkal kritik, tetapi juga tidak membiarkan dirinya terpojok. Tatapannya tetap fokus, suaranya stabil, seolah-olah ia sudah mengantisipasi semua pertanyaan ini sejak awal. Ahok yang awalnya mengira akan mendominasi debat mulai menyadari sesuatu, anak muda ini bukan lawan yang bisa diremehkan. Gibran tidak terpancing emosi, ia bermain dengan ketenangan yang hampir provokatif. Ia tidak menyerang langsung, tetapi setiap jawaban yang ia berikan seperti pukulan balik yang membuat lawannya harus berpikir ulang sebelum berbicara. Najwa melirik Ahok sekilas, menyadari perubahan dinamika yang terjadi. Ini bukan hanya wawancara biasa.
Ini adalah pertarungan psikologis, dan Gibran sedang menunjukkan bahwa dirinya lebih siap dari yang banyak orang bayangkan. Wawancara selesai, tetapi dampaknya jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Hanya dalam hitungan jam, cuplikan debat sengit itu menyebar di media sosial. Ada yang memuji ketenangan Gibran, ada yang menganggapnya hanya pintar berkelit, sementara yang lain menyoroti ekspresi Ahok yang tampak lebih serius dari biasanya. Tagar Gibran versus Ahok menjadi trending. Pendukung masing-masing kubu saling berdebat di kolom komentar, sementara analis politik mulai mengurai setiap kata yang diucapkan dalam wawancara itu. Di tengah hiruk-pikuk dunia maya, satu hal menjadi jelas, Gibran telah mengguncang panggung politik nasional. Terlepas dari apakah orang setuju atau tidak dengannya, ia kini bukan lagi sekadar anak presiden. Ia adalah sosok yang harus diperhitungkan. Di ruang editing, Najwa duduk sendirian, menonton ulang wawancara itu dengan saksama. Ia memperhatikan ekspresi, jeda bicara, dan cara Gibran mengatur ritme percakapan. Ada sesuatu dalam diri Gibran yang membuatnya sulit ditebak. Ia bukan sekadar anak presiden yang hanya mengandalkan nama besar. Ia memiliki strategi. Cara ia menjawab, cara ia membalikan pertanyaan, bahkan caranya menghadapi tekanan, semuanya dirancang dengan hati-hati. Najwa tersenyum kecil. Wawancara ini bukan hanya sekadar debat politik. Ini adalah perkenalan Gibran yang sebenarnya ke publik. Dan ia merasa, ini baru permulaan. Ahok duduk di teras rumahnya, menyeruput kopi hitam favoritnya. Ia memikirkan ulang setiap kata yang diucapkan Gibran. Awalnya, ia datang ke studio dengan niat menekan Gibran, menguji apakah anak muda itu siap bertarung di dunia politik yang keras. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Gibran tidak hanya bertahan, ia melawan balik dengan cara yang halus tapi tajam. Ia tidak meledak-ledak, tidak membalas dengan serangan kasar. Ia hanya bermain dalam strategi yang membuat Ahok harus berhati-hati di setiap kata yang ia ucapkan. Ahok mendengus pelan, lalu tersenyum. Anak ini lebih cerdik dari yang orang kira, gumamnya. Dan itu berarti satu hal, Gibran akan menjadi ancaman yang serius bagi lawan-lawannya di masa depan. Najwa merasa belum puas. Wawancara itu telah memberi gambaran sekilas tentang siapa Gibran, tetapi masih ada sesuatu yang ingin ia gali lebih dalam. Ia ingin melihat Gibran di luar kamera, tanpa tekanan debat, tanpa pencitraan yang disengaja. Maka, ia mengirimkan sebuah undangan, sebuah pertemuan pribadi di sebuah kafe kecil, jauh dari sorotan media. Tanpa kamera, tanpa skrip. Hanya percakapan dua orang yang ingin mencari tahu kebenaran di balik semua kata-kata yang telah diucapkan. Dan sekarang, yang tersisa hanyalah menunggu. Apakah Gibran akan datang? Gibran tiba lebih dulu di kafe kecil yang telah disepakati. Ia mengenakan kemeja putih dengan lengan tergulung, tampil santai namun tetap berwibawa. Tidak ada ajudan, tidak ada wartawan, hanya dirinya dan suasana kafe yang remang-remang. Ketika Najwa masuk, ia langsung menyadari perbedaan dalam aura Gibran. Tanpa kamera, tanpa tekanan panggung politik, ia tampak lebih rileks. Setelah berbasa-basi sejenak, Najwa langsung ke intinya, apa yang sebenarnya Anda kejar, Mas Gibran? Gibran mengadu kopinya perlahan sebelum menjawab. Saya tahu saya harus bekerja 2 kali lebih keras untuk membuktikan bahwa saya pantas, katanya dengan suara lebih jujur dari biasanya. Orang-orang melihat saya sebagai anak presiden, bukan sebagai individu yang punya kapasitas sendiri. Dan saya paham itu. Najwa memperhatikan ekspresi Gibran dengan cermat. Ada sesuatu yang berbeda dalam caranya berbicara. Kali ini, ia tidak berusaha membantah tudingan politik dinasti, tidak pula menghindar dengan retorika khas politisi. Saya tidak bisa menyalahkan orang-orang yang skeptis, lanjut Gibran. Saya juga akan berpikir seperti mereka kalau berada di posisi yang sama. Tapi apakah saya harus berhenti hanya karena saya anak presiden? Najwa terdiam sejenak. Biasanya, politisi akan berusaha membela diri, menolak tudingan, atau bahkan menyerang balik. Tapi Gibran memilih jalan lain, membiarkan publik menilai sendiri. Ini bukan jawaban yang biasa. Ini strategi. Beberapa hari setelah pertemuan mereka, Najwa mendengar kabar bahwa Gibran sedang melakukan kunjungan ke berbagai daerah secara diam-diam. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada konferensi pers, hanya perjalanan yang nyaris tertutup dari perhatian media. Rasa penasaran Najwa semakin besar. Ada sesuatu yang sedang Gibran siapkan, sesuatu yang tidak ingin ia tampilkan di permukaan sebelum waktunya tiba. Dengan jaringan yang dimilikinya, Najwa akhirnya berhasil melacak salah satu tujuan perjalanan itu.
Jika Gibran ingin bermain diam-diam, maka Najwa ingin melihatnya langsung, dari dekat. Di kota pertama yang dikunjungi Gibran, Najwa mengamati bagaimana ia berinteraksi dengan masyarakat. Tidak ada rombongan besar, tidak ada panggung mewah. Ia datang, duduk bersama warga, dan mendengarkan. Najwa memperhatikan bahwa tidak ada pencitraan berlebihan di sini. Tidak ada kamera yang sengaja diarahkan untuk menangkap momen-momen dramatis. Jika ini bagian dari strategi, maka ini adalah strategi yang sangat halus. Seorang ibu mendekati Gibran, mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang terus naik. Alih-alih memberikan janji manis, Gibran mendengarkan dengan saksama, mengajukan pertanyaan, dan mencatat sesuatu di ponselnya. Cara ia menangani interaksi ini membuat Najwa semakin penasaran. Di kota berikutnya, seorang pria parubaya dengan nada tinggi menegur Gibran di depan banyak orang. Harga bahan pokok naik terus, tapi kalian di atas malah sibuk urus politik. Suasana mendadak hening. Mata semua orang tertuju pada Gibran. Najwa menunggu reaksinya. Apakah ia akan defensif? Apakah ia akan menghindar? Namun, Gibran tetap tenang. Ia menatap pria itu dengan serius sebelum menjawab, "Bapak benar. Dan kalau saya ada di posisi Bapak, saya juga pasti marah." Alih-alih mencoba berdebat atau menjanjikan sesuatu yang muluk, Gibran justru mengakui kegelisahan rakyat. Ia tidak memberikan jawaban instan, tetapi ia menunjukkan bahwa ia mendengar dan memahami. Itu mungkin bukan jawaban yang memuaskan semua orang, tapi itu adalah jawaban yang jujur. Beberapa hari setelahnya, Najwa bertemu dengan seorang penasihat politik senior. Ia ingin tahu bagaimana para pemain lama melihat Gibran setelah semua yang terjadi. Pria itu menggelengkan kepala dengan senyum tipis. Gibran itu bukan hanya putra mahkota. Dia lebih strategis dan lebih sabar dibanding ayahnya. Dan itu yang membuatnya lebih berbahaya bagi lawan-lawannya. Najwa menyimak dengan penuh perhatian. Lebih berbahaya dalam arti apa? Jokowi naik dengan citra merakyat, tapi Gibran tidak hanya ingin membangun citra. Dia sedang membangun kendali, jawab sang penasihat. Dia tahu cara bermain di bawah radar, tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Dan yang lebih penting, dia tidak mudah terpancing emosi. Najwa terdiam. Jika ini benar, maka Gibran bukan hanya pemain baru di politik Indonesia. Ia sedang menulis ulang aturan mainnya. Di balik layar, beberapa politisi senior mulai merasa tidak nyaman. Awalnya, mereka menganggap Gibran hanya akan menjadi bayang-bayang ayahnya, seseorang yang naik ke panggung politik hanya karena faktor keluarga. Namun, wawancara dengan Najwa dan cara Gibran membangun pengaruhnya perlahan mengubah pandangan mereka. Jika Gibran bisa membangun kekuatannya sendiri, maka ia bukan sekadar pewaris politik, melainkan ancaman bagi tatanan yang telah lama mereka kuasai. Beberapa mulai berdiskusi di balik meja, mencari cara untuk mengendalikan atau setidaknya memperlambat langkahnya. Di sisi lain, ada juga yang mulai melihatnya sebagai peluang. Gibran adalah generasi baru, dan bagi mereka yang ingin bertahan dalam politik, bersekutu dengannya bisa menjadi keputusan strategis. Dalam dunia politik, seseorang bisa menjadi ancaman atau sekutu, tergantung dari bagaimana ia dimainkan. Najwa menghadiri sebuah forum politik bergengsi, di mana Gibran diundang sebagai pembicara utama. Ruangan penuh dengan tokoh-tokoh berpengaruh, dari akademisi hingga pengusaha, semua ingin melihat bagaimana anak muda ini akan berbicara di hadapan mereka. Ketika giliran Gibran tiba, ia tidak memulai dengan basa-basi. Ia langsung berkata, "Saya tahu banyak dari Anda tidak menginginkan saya di sini." Ruangan langsung hening. Beberapa orang saling berpandangan, terkejut dengan pendekatan yang belak-belakan ini. Gibran melanjutkan dengan tenang, "Tapi mari kita bicara jujur. Politik kita sudah terlalu lama dikuasai oleh wajah-wajah yang sama. Mungkin sudah saatnya ada yang mengguncangnya." Najwa tersenyum kecil. Ini bukan pidato biasa. Gibran tidak sedang mencari persetujuan, ia sedang mengukuhkan dirinya sebagai pemain baru yang harus diperhitungkan. Setelah pidatonya, sesi diskusi dibuka. Seorang akademisi senior, yang sudah lama mengkritik politik dinasti, mengangkat tangan dan bertanya dengan nada tajam, "Mas Gibran, Anda berbicara tentang perubahan, tapi perjalanan politik Anda sendiri terlalu mudah. Anda tidak mengalami kesulitan seperti politisi lain yang harus memulai dari nol. Bagaimana Anda menjelaskan itu?" Gibran tidak langsung menjawab. Ia menatap pria itu selama beberapa detik, lalu tersenyum tipis. "Bapak benar," katanya santai. "Saya tidak bisa menyangkal bahwa saya mendapat kemudahan.
Tapi jika kemudahan itu menjadi alasan untuk meremehkan saya, bukankah itu juga bentuk diskriminasi? Beberapa orang di ruangan mengangguk, sementara yang lain terdiam. Gibran melanjutkan, saya tidak meminta lahir di keluarga ini. Tapi saya bisa memilih bagaimana saya menggunakannya, apakah hanya menjadi pewaris atau membuktikan diri dengan kerja nyata. Akademisi itu tidak bisa langsung membalas. Jawaban Gibran terlalu rapi, terlalu terukur. Ia tidak defensif, tetapi justru mengubah arah serangan menjadi argumen yang lebih kuat. Ahok duduk berseberangan dengan Gibran di sebuah restoran kecil di Jakarta. Pertemuan ini tidak diumumkan ke media, tetapi Najwa mengetahuinya dan diam-diam mengamati dari kejauhan. Jujur saja, kata Ahok, sambil menyesap kopinya. Dulu saya kira kamu cuma anak muda yang naik karena nama besar. Tapi sekarang saya melihat sesuatu yang berbeda. Gibran tersenyum. Saya belajar dari banyak orang, termasuk dari perjalanan politik Pak Ahok. Ahok mengangguk. Tapi ingat, politik bukan cuma soal strategi. Politik juga soal keberanian mengambil keputusan sulit. Gibran menatap Ahok dengan penuh keyakinan. Dan saya siap untuk itu. Najwa semakin penasaran. Semua pergerakan Gibran sejauh ini bukan kebetulan. Ia bukan hanya mengikuti arus politik yang ada, tetapi secara perlahan mengubah cara orang memandangnya. Jika benar Gibran memiliki strategi jangka panjang, maka ini bukan sekadar langkah impulsif. Ini adalah awal dari perubahan besar dalam lanskap politik Indonesia. Dalam hati, Najwa bertanya-tanya, apakah publik sudah menyadari hal ini? Ataukah mereka masih melihatnya sebagai sosok yang belum matang? Dalam pertemuan terakhir mereka, Najwa mengajukan satu pertanyaan yang paling penting. Apa yang ingin Anda capai, Mas Gibran? Gibran tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak, lalu berkata dengan sederhana tetapi penuh makna. Saya ingin rakyat melihat saya karena kerja saya, bukan karena nama saya. Jawaban itu menggema dalam pikiran Najwa. Ia bisa saja menganggapnya sebagai jawaban diplomatis, tetapi cara Gibran mengatakannya menunjukkan ketulusan yang sulit dipalsukan. Setelah pertemuan itu, Najwa dan Ahok saling berpandangan. Tidak perlu kata-kata untuk memahami apa yang mereka pikirkan. Satu hal menjadi jelas. Perjalanan politik Gibran baru saja dimulai, dan mungkin, dunia belum siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Di luar sana, politik Indonesia sedang berubah. Dan di tengah semua itu, seorang anak muda yang dulu hanya dianggap sebagai bayang-bayang ayahnya kini mulai menciptakan jalannya sendiri.